dengan tema kajian kitab Riyadhus Shalihin. Bagi Dangsar RGM yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan melayangkan pertanyaannya melalui via pesan WhatsApp di nomor 0822 11990937. Kami ulang, sesaat lagi kita akan bergabung dengan kajian langsung dari studio Radio Gema Madinah bersama Ustadz Mukhlis Biridho Hafizahullahu Ta'ala dengan judul kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin. Bagi Dangsar RGM yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan bisa melayangkan pertanyaannya melalui via pesan WhatsApp di nomor 0822 11990937. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan syarah Bahjatun Nadhirin. Kita masih pada bab sabar. Kita sampai hadis nomor 48, masih berbicara tentang menahan amarah. Perintah untuk menahan amarah, anjuran untuk menahan amarah, dan keutamaan orang yang menahan amarah. Kita ketahui bahwa banyak sekali dampak buruk dari amarah yang terkadang seseorang baru menyadarinya atau bahkan menyesalnya setelah terjadi, bahkan sampai terjadi pembunuhan, ya, seperti yang pertanyaan yang datang pada pertemuan yang lalu. Seorang laki-laki tega membunuh istrinya gara-gara amarah yang tidak terkendali. Belum lagi perceraian yang banyak terjadi ditimbulkan karena amarah, setelah terjadi baru menyesal. Oleh karena itulah Islam memerintahkan kepada kita untuk menahan amarah, mengendalikan amarah, dan juga menunjukkan keutamaan-keutamaan pada hadis yang telah lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan
orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Kita menginjak hadis nomor 48 diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah wasiat kepadaku. Qal, Nabi bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada mirara, orang ini mengulang kembali berkali-kali. Ia meminta wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, setiap kali ditanya, setiap kali dimintai wasiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada orang ini, la taghdab, jangan engkau marah. Beberapa pelajaran berharga dari hadis ini. Yang pertama, i'ta'un nasihati wa badluha liman talabaha bal haqqun lil muslimi ala akhi. Memberikan nasihat kepada orang yang memintanya, bahkan ia merupakan hak bagi seorang muslim atas saudaranya. Jadi apabila seorang muslim meminta nasihat kepada kita, maka wajib bagi kita untuk memberikan nasihat kepadanya. Orang yang tidak minta saja, kita perlu memberikan perhatian kepada saudara kita apabila dia sedang kesulitan, sedang tertimpa musibah, atau dia terjatuh pada kesalahan. Maka hendaknya kita berusaha untuk memberikan nasihat kepadanya dengan hikmah. Terlebih lagi jika saudara kita meminta, dan ini banyak. Orang menghadapi musibah meminta nasihat, orang terjerumus pada dosa dan maksiat, orang ingin bertaubat, orang menghadapi berbagai macam persoalan dan permasalahan, datang kepada kita meminta nasihat. Maka ketika kita mengetahui solusinya, wajib bagi kita untuk memberitahukan kepadanya bagaimana solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Atau bertanya tentang hukum, ketika kita mengetahui hukumnya, maka kita wajib menjawabnya, wajib memberitahu bagaimana hukumnya, apakah halal, haram, disunnahkan atau tidak. Ini adalah hak seorang muslim, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas seluruh permasalahan itu mampu diselesaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta nasihat, meminta solusi, pasti dibantu, diberi jawaban oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam pertanyaan di sini dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keadaan orang yang bertanya. Karena ada hadis-hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, menunjukkan keutamaan amal, itu berbeda-beda. Ini tiada lain lihat dari apa yang paling dibutuhkan oleh si penanya. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa permasalahan yang paling penting, yang paling urgen pada orang yang bertanya di sini adalah amarah dia yang tidak bisa dikendalikan. Maka ketika dia bertanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Dia meminta tambahan nasihat lagi. Itu lagi yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, jangan engkau marah. Jadi agar pesan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar merasuk dalam sanubarinya, benar-benar diingat di otaknya, tidak lupa bahwa dia tidak boleh marah.
Jadi ketika satu permasalahan perlu kita tekankan pada seseorang, maka jangan kita tambah dengan pesan-pesan yang lain yang akhirnya pesan utamanya menjadi terlupakan atau terlalaikan. Jadi ketika seorang melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, mungkin ada hal-hal kebaikan yang perlu juga dia lakukan, atau juga kesalahan-kesalahan yang lain yang perlu dia perbaiki. Namun saat ini yang paling fatal pada diri seseorang adalah amarahnya. Maka ditekankan jangan dia marah, karena permasalahan-permasalahan yang lain muncul mungkin karena amarah yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, fi takririn nasihati manfaatun lil mansuh lianna fil i'adati ifadatun. Dalam mengulang nasihat yang sama itu memberi manfaat bagi orang yang diberi nasihat, karena setiap kali diulang itu akan tambah melekat di dalam hati. Dalam pepatah Arab disebutkan kullama takarrar istaqor. Setiap kali diulang maka akan semakin mantap. Begitulah ilmu. Jadi ilmu itu semakin sering diulang, semakin sering dikaji, semakin sering dimurojaah, maka akan semakin kuat, baik itu hafalan maupun pemahaman. Ada salah seorang ulama ketika belajar berkali-kali dia tidak paham. Dia berguru pada salah seorang syekh. Pada permasalahan yang sama, dia duduk, dia ulang lagi, dia ulang lagi, dia ulang lagi. Baru pada pertemuan yang ke-belasan kali baru dia paham, dan dia mengatakan padahal syekh tidak merubah cara menjelaskan. Padahal syekh tidak merubah cara menjelaskan. Cara yang pertama sampai yang ke-belasan ini sama cara syekh menjelaskan, namun dia paham baru ketika yang belasan kali tersebut. Maka jangan putus asa ketika kita tidak memahami permasalahan-permasalahan agama yang kita kaji. Kita tetap hadir di kajian. Mungkin baru pertama kita duduk, beberapa istilah mungkin masih belum bisa kita pahami, beberapa persoalan atau permasalahan yang disampaikan kita sulit untuk memahami. Maka ketika kita mengulang, maka bisa jadi yang ketiga kalinya, yang kelima kalinya kita akan paham. Dan setiap kali kita mendatangi majelis ilmu, meskipun tidak 100% kita pahami, kita mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan menuju surga. Entah itu hadir di majelis ilmu langsung, dan ini yang paling afdol, atau melalui media sosial, melalui live streaming, televisi, radio, membaca buku. Itu semuanya adalah sarana-sarana untuk kita memahami ilmu agama sebagai sarana mempermudah kita jalan menuju ke surga. Yang ketiga, idhamu mafsadatil ghadabi wa ma yansha'u anhu wa annahu la ya'ti bi khairin illa idza kana lillah. Besarnya kerusakan amarah dan apa yang ditimbulkan darinya, dan bahwasanya ia tidak mendatangkan kebaikan kecuali jika dilakukan karena Allah. Jadi amarah itu kerusakan yang timbul darinya itu banyak sekali, kecuali jika dilakukan karena Allah dan melakukannya pun tidak melanggar syariat, tidak melampaui batas. Yang keempat, dhammul ghadabi wal bu'du an asbabihi li'anna taharruza minhu jima'ul khairi. Celaan amarah, dan hendaknya seorang menjauh dari penyebab-penyebab amarah,
dan menjaga diri dari amarah itu adalah kunci dari setiap kebaikan. Inti kebaikan adalah apabila seseorang bisa menahan amarah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada orang yang bertanya tadi hanya satu, jangan marah. Karena kalau sudah bisa menahan amarah, maka akan bisa berbuat banyak kebaikan. Kalau seorang sudah bisa menahan amarahnya, maka dia akan bisa banyak berbuat kebaikan, baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Dalam usaha, dalam bisnis, dalam berdagang, yang sukses adalah orang yang mampu menahan amarah, menahan emosinya. Begitu juga dalam menuntut ilmu, dalam belajar, seorang akan menghasilkan kebaikan apabila dia bisa menahan amarahnya. Ketika seorang murid mendapatkan hukuman dari gurunya, dia bisa menahan diri, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Begitu juga seorang guru, apabila dia ingin maksimal dalam mentransfer ilmu untuk murid-muridnya, adalah guru yang bisa menahan amarahnya. Dan sangat wajar ya, guru ini teruji kesabarannya, karena seorang yang memiliki ilmu itu akan terpancing amarahnya apabila mendapatkan kesalahan-kesalahan pada ilmu tersebut ya. Semakin besar kesalahan, maka akan semakin memancing amarahnya. Guru matematika mendapatkan muridnya sudah lama belajar, masih mengatakan 3 tambah 3 sama dengan 7 misalnya, pasti dia akan marah. Dan itu dalam bidang ilmu apapun ya. Dalam bahasa Arab, ilmu nahwu, shorof, tahsin Al-Quran. Maka ketika mendengar atau mendapatkan kesalahan murid-murid, akan memancing emosi, memancing amarah. Terlebih jika mayoritas murid-muridnya sudah bisa, tinggal 1-2 orang nggak bisa-bisa, pasti juga akan memancing amarah. Atau dia sudah mengulang-ulang pelajaran, semua muridnya nggak ada yang paham, pasti juga akan memancing amarah. Kalau dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, maka kebaikan yang dia sampaikan itu akan terganggu, terganjal, atau bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan amarahnya. Maka guru yang baik, guru yang bisa menyampaikan, mentransfer ilmunya dengan maksimal adalah guru yang bisa menahan amarahnya. Begitu juga orang tua dalam mendidik anak-anak. Dia akan mampu menyampaikan pesan-pesan dengan maksimal kepada anak-anaknya apabila orang tua tersebut mampu mengendalikan amarahnya. Jelas akan banyak hal-hal yang memancing emosi orang tua melihat ulah tingkah anak-anaknya. Apabila orang tua tidak bisa mengendalikan amarahnya, kemudian melampiaskan amarah melebihi batas kepada anak-anaknya, maka yang terjadi adalah pesan-pesan yang hendak dia sampaikan kepada anak-anaknya tidak bisa diterima dengan baik. Justru anak-anak mencari pembenar bagi dirinya dan berusaha bagaimana bisa melanggar lagi. Begitu juga antara suami dan istri ya. Seorang suami apabila melihat tingkah istrinya, atau istri yang melihat sikap suaminya, maka apabila tidak bisa menahan amarahnya, maka justru pesan yang hendak disampaikan kepada pasangannya ini tidak tersampaikan. Begitu juga antar sahabat, antar tetangga pun demikian. Maka apabila kita ingin berbuat kebaikan dengan maksimal,
kita ingin menyampaikan pesan dan pesan tersebut bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kita, maka hendaknya kita menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah kita. Kemudian selanjutnya, al-ghadabul madmumu ma kana fi umuri dunya wal ghadabul mahmudu ma kana lillahi wa linusrati dinihi wa kana alaihi salatu wassalam la yaghdabu illa idzan tuhikat hurumatullah. Amarah yang tercela itu apabila pada perkara dunia, dan amarah yang terpuji apabila dalam perkara karena Allah dan untuk menolong agama Allah. Dan tentunya amarahnya tetap pada koridor syariat, tidak melampaui batas. Dan Nabi SAW tidak marah kecuali jika aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar. Sering kita sampaikan, Nabi SAW apabila yang terdolimi hak diri pribadi Nabi SAW sebagai manusia, Nabi SAW tidak marah. Tapi kalau yang dilanggar adalah aturan Allah, maka Nabi SAW marah. Tentunya amarahnya pun tetap bijak. Kemudian wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru man ghadiba bi ta'ati asbabin tadfa'u anhu al-ghadaba wa tuskinuhu. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang marah untuk meninggalkan sebab-sebabnya dan hendaknya melakukan sebab-sebab yang bisa menghilangkan amarah dan menenangkannya. Wadunaka ba'daha, dan bagi kamu kami akan sebutkan sebagiannya, yaitu kiat-kiat untuk menghilangkan atau meredakan amarah. Al-alif, yang pertama, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghadiba bil isti'adzati minasyaitonir rajim wa qad madha dzalika anifa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang marah untuk beristi'adzah, meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk, dan ini sudah berlalu pada hadis yang pertama, pada hadis-hadis amarah. Ketika kita marah, kita diperintahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka itu akan menghilangkan atau meredakan amarah kita. Yang kedua, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghadiba bis sukuti fa fi hadits Abdullah bin Abbas as-sahih bimajmu'i turuqihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang marah untuk diam. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, hadis yang sahih dengan berbagai jalannya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya ia diam. Wa hadza tahjirun li dairatil ghadab. Li'anna al-ghadban yasduru minhu hala ghadabihi minal qawli ma yandamu alaihi fi hali zawali ghadabihi fa idza sakata zala hadza syarru kulluhu. Dan ini adalah mengekang dampak amarah, mengisolasi dampak buruk dari amarah, karena orang yang marah itu akan muncul dari lisannya perkataan-perkataan yang apabila amarah itu telah hilang, maka yang timbul adalah penyesalan. Jadi dia tahu kalau
ucapan itu tidak pantas. Orang yang marah itu tahu kalau ucapan itu jelek untuk diucapkan, tapi karena marah terlontarlah dari mulutnya ucapan yang buruk tersebut. Maka apabila dia diam, maka dampak buruk ini tidak akan ada, tidak akan muncul. Sering datang pertanyaan ke banyak ustadz, ya, apa hukum suami menceraikan istri dalam keadaan marah? Ini sering terjadi seperti itu. Padahal kita ketahui hampir mustahil perceraian itu terjadi kalau tidak ada amarah. Sayang, kita cerai ya, nggak ada. Pasti karena marah. Mungkin ada 1-2 tanpa penyebab amarah, ya. Dan itu ada memang. Mungkin seorang merantau jauh ke luar negeri, ke kutub, ketemu orang Eskimo, nikah di sana. Kemudian dia dipanggil oleh orang tuanya untuk kembali ke daerahnya. Orang tuanya sebatang kara, ya, yang memerlukan perawatan dari anaknya. Maka dia pun memutuskan kembali. Istrinya tidak mau diajak. Nanti kalau di negara tropis nggak ada es, bingung. Dirayu nggak bisa. Tenang, di rumahku ada kulkas, nanti kamu tinggal di kulkas. Nggak bisa, karena iklim yang tidak mungkin dia akan ikut suaminya. Akhirnya dengan baik-baik keduanya bersepakat untuk pisahan, cerai dengan baik-baik. Memang ada, tapi yang banyak adalah karena amarah. Dan ini muncul karena apa? Marah yang tidak bisa dikendalikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan bagi orang yang marah untuk diam. Jadi kalau kita sadar ini marah, kalau saya berucap, saya tidak bisa mengendalikan ucapan saya, maka setelah istiadah, diam. Terpancing mulutnya untuk bicara, maka keluar dari ruangan tersebut, agar tidak terpancing untuk berbicara, yang akhirnya pembicaraan tersebut dia akan sesali. Maka hendaknya kita berusaha untuk diam kalau kita sedang marah. Yang ketiga, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghadiba bil julusi awil ittijai fa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu as-sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang marah untuk duduk atau berbaring. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah dan ia dalam keadaan berdiri, jika salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya ia duduk. Apabila dengan duduk tersebut amarahnya hilang, kalau tidak, maka hendaknya ia berbaring. Dan ini bisa dicoba, dan insya Allah ini akan menghilangkan atau paling tidak meredakan amarah. Ketika kita berdiri, maka segera isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam, duduk. Kalau duduk belum bisa meredakan amarah kita, maka hendaknya kita berbaring. Wa qabla dzalika kullihi wa ba'dahu yanbaghi 'alal 'abdi an yamlika nafsahu wa la yaj'aluha tariqan lisyaitan. Dan sebelum itu semuanya dan sesudahnya pula, hendaknya seorang hamba menguasai dirinya. Jangan sampai dia menjadikannya jalan bagi syaitan. Faqad ghadiba Umar bin Abdul Aziz yauman. Suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz marah.
Faqala lahu ibnuhu Abdul Malik rahimahumullah, dan anaknya Abdul Malik mengatakan, anta ya amirul mu'minin ma'a ma a'taqallahu wa faddalaka bihi taghdabu hadzal ghadab. Engkau wahai amirul mu'minin, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bersamaan dengan Allah, padahal Allah telah memberikan karunia kepadamu dan memberikan keutamaan kepadamu, apakah engkau marah dengan amarah seperti ini? Faqalalah, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, awama taghdabu ya Abdul Malik, apakah engkau tidak pernah marah wahai Abdul Malik? Faqala lahu Abdul Malik, maka Abdul Malik mengatakan, wa ma yughni anni si'atu jawfi idza lam uraddid fihi al-ghadab hatta la yadhhar. Abdul Malik pun mengatakan, tidak bermanfaat lapangnya dadaku apabila aku tidak mampu mengembalikan, menahan amarah sampai tidak tampak. Jadi apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam dada kita, itu kalau kita tidak bisa menahan amarah, maka tidak bermanfaat. Bahkan luasnya bumi ini tidak akan cukup bagi orang-orang yang tidak bisa menahan amarah. Kullu hadhil ard ma takfi masahah. Seluruh luasnya bumi ini tidak akan cukup bagi kita lau na'ish dunas samah, kalau kita hidup tanpa adanya kelapang dadaan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita hati, maka hendaknya kita berlapang dada. Hendaknya dada kita ini sudah cukup untuk menahan amarah, jangan sampai kita luapkan. Apakah dada yang ada ini tidak cukup untuk menahan amarah? Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang lapang dada. Kemudian ada kiat yang lain yang tidak disebutkan di dalam kitab ini, dan berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu ketika marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ghadabu minas syaitan, innamal ghadabu minas syaitan, wa innamas syaitanu khuliqa min nar, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya amarah itu hanya datang dari syaitan, dan syaitan itu tercipta dari api. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya ia berwudu. Jadi panas memang bawaannya ketika kita marah, maka kita dianjurkan untuk mendinginkannya, ya, karena amarah itu dari syaitan dan syaitan itu tercipta dari api. Maka kita padamkan amarah kita dengan berwudu. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 49, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Seorang mukmin senantiasa diuji, seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan senantiasa diuji pada dirinya, anaknya, hartanya, sampai ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada kesalahan. Ini diantara sekian banyak hadis-hadis
tentang keutamaan orang yang bersabar dalam menghadapi musibah. Dan tentunya ini semuanya harus dibarengi dengan keimanan. Maka Rasulullah SAW mengatakan mukmin dan mukminah apabila dilakukan oleh selain orang mukmin, maka dia tidak akan bermanfaat di akhirat, mungkin bermanfaat di dunia. Seorang yang tidak beriman, dia bersabar dalam menghadapi ujiannya, maka bermanfaat untuk dunia, tapi tidak di akhirat. Adapun bagi orang beriman, apapun yang menimpa dirinya sakit, tertipu, terdolimi, dicela, dicemooh, maka setiap apa yang menimpa dia dari ujian-ujian tersebut, maka akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Begitu juga yang terjadi pada anaknya. Karena memang rata-rata manusia, ya terutama yang sudah berkeluarga, itu akan lebih tertekan apabila melihat anaknya tertimpa musibah daripada melihat orang tuanya. Maka ketika ia melihat anaknya tertimpa musibah, tidak naik kelas misalnya, padahal sudah diajari dengan baik-baik, tidak hafal-hafal, atau tertimpa sakit, atau bertengkar dengan kawannya, dizalimi oleh temannya, atau hartanya rusak, hilang dan lain sebagainya, maka apapun yang menimpa seorang mukmin laki-laki dan perempuan, itu semuanya menggugurkan dosa-dosanya sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, al-mu'minu mu'arradun lil ikhtibari bi alwanin minal bala. Seorang mukmin itu akan senantiasa menghadapi ujian dengan berbagai macamnya. Dan ini adalah konsekuensi dari keimanan. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah seorang mengira apabila ia mengucapkan kami beriman, apakah manusia mengira ketika mereka mengucapkan kami beriman, mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui siapa orang yang jujur dalam mengucapkan keimanan dan siapa orang yang dusta. Yang kedua, basyaratul mu'mini al-mubtala. Kabar gembira bagi seorang mukmin yang diberi ujian. Kabar gembiranya apa? Dia kelak ketika menghadap kepada Allah bersih dari dosa. Jadi dosa-dosanya telah dibersihkan di dunia, maka tidak perlu lagi dibersihkan di akhirat. Karena apabila seorang mukmin datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa, maka cara membersihkannya kelak di akhirat tiada lain adalah dibakar dulu di api neraka sebelum dimasukkan ke dalam surga. Maka bagi orang mukmin yang menghadapi berbagai macam musibah di dunia dan dia bersabar, maka dengan musibah-musibah tersebut sebagai sarana pembersih dosa-dosa dia. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira
bagi orang-orang yang sabar. Selanjutnya, al-bala'u yukaffiru dzunuba idza radiyal 'abdu wa lam yaskhab. Musibah itu akan menghapuskan dosa-dosa tatkala seorang hamba ridho terhadap musibah tersebut dan tidak marah. Jadi tidak akan mendapatkan pahala apabila seorang marah ketika mendapatkan musibah. Jadi syaratnya adalah dia bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Yang terakhir, min rahmatillahi bi ibadihil mu'minin an yukaffira anhum dzunubahum fi dunyahum bi awaridud dunya wa afatiha. Di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosa mereka di dunia dengan berbagai hal yang menimpanya di dunia dengan kehilangan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ketika dunianya terganggu, kesehatannya terganggu, hartanya terganggu, baik berkurang maupun hilang, itu semuanya akan menggugurkan dosa-dosanya, dan ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas musibah di dunia itu jauh lebih ringan daripada apabila seorang hamba datang membawa dosa ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Cek. Jazakumullah khairan atas materinya. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara memarahi anak yang sudah masuk usia remaja dengan benar? Karena ketika didiamkan dan ditegur dengan cara lemah lembut justru semakin menjadi. Ya. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu melakukan 3P. Apa 3P tersebut? Yang pertama adalah pelayanan, yang kedua adalah pendekatan, dan yang ketiga adalah pembiasaan. Pelayanan tiada lain adalah memenuhi kebutuhan anak. Ini tentunya sejak dalam kandungan orang tua memperhatikan kebutuhan anaknya, memperhatikan gizi dan nutrisi bagi ibu, dan ini kewajiban bagi ayah yang mencari nafkah. Kemudian ketika lahir tentunya anak tersebut dilayani dengan baik, tidak hanya materi saja tapi juga perhatiannya. Jadi anak memerlukan perhatian itu sejak bayi. Maka segera direspon apabila sang bayi membutuhkan. Ketika menangis apa yang dibutuhkan, maka segera direspon. Begitu juga ketika buang hajat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan. Hendaknya orang tua menjadi sosok yang dekat dengan anaknya. Orang tua menjadi sosok yang dekat dengan anaknya. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan. Membiasakan anak dalam perkara-perkara yang baik maupun menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang buruk harus dilakukan sejak dini, meskipun mereka belum balik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka usia 7 tahun. Meskipun 7 tahun itu belum balik, belum terbebani syariat, kita harus sudah memerintahkan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Artinya harus dibiasakan sejak dini kewajiban sholat tersebut. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain. Dan pembiasaan
dalam mengerjakan kebaikan atau melarang dari perbuatan yang buruk, itu yang paling efektif adalah dengan contoh. Jadi orang tua harus memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Anak-anak kecil, mereka mungkin sulit memahami kata perintah maupun larangan, namun mereka akan sangat mudah untuk mencontoh. Maka orang tua yang rajin mengerjakan sholat, anak-anaknya yang masih balita itu akan ikut-ikutan mengerjakan, meniru gerakan-gerakan sholat. Begitu juga apa yang diucapkan oleh orang tua itu akan ditiru langsung oleh anaknya. Apa yang ucapan yang baik maka akan ditiru anak-anaknya, ucapan yang buruk pun akan ditiru oleh anak-anaknya. Begitu juga perilaku yang baik maupun yang buruk. Maka apabila anak tumbuh dengan 3P ini, ya, pelayanan dengan maksimal, pendekatan dan pembiasaan, maka ketika dewasa akan mudah mengarahkan anak tersebut. Namun apabila ini tidak dilaksanakan, orang tua tidak maksimal dalam memberikan pelayanan atau memberikan pelayanannya keliru, ya. Memberikan pelayanannya keliru. Kelirunya bagaimana? Ketika kecil pelayanannya hanya berdasarkan asal anak senang. Tidak peduli apakah pelayanannya tersebut memberi manfaat atau mendatangkan keburukan untuk anak, dan ini banyak terjadi pada orang tua. Contoh yang paling banyak terjadi sekarang adalah orang tua begitu mudahnya memberikan HP kepada anak balita. Semboyan mereka apa? Asal anak diam. Nah, ini adalah pendidikan yang sangat keliru. Mungkin orang tua menganggap bahwa HP itu, memberikan HP adalah cara yang paling efektif mendiamkan anak. Tapi ingat, dengan HP tersebut juga cara paling efektif anak akan mendiamkan orang tua. Tidak harus nunggu kelak sampai tua, tidak. Saat ini pun sudah seperti itu. Anak-anak masih kecil dipanggil orang tuanya nggak ada respon, karena apa? Karena main HP. Lihat, orang tua masih memberikan pelayanan saja, anak sudah tidak peduli, apalagi nanti sudah dewasa. Maka ini harus dirubah. Maka jadi sosok orang tua yang dekat dengan anak, larang anak main HP, orang tuanya pun juga jangan menghabiskan waktunya dengan HP. Kalau ada keperluan dengan HP, maka jangan sampai dilihat oleh anak. Kalaupun dilihat, maka hanya sesekali saja. Ajak anak bermain, dan bermain dengan anak-anak ini berpahala, ya. Sebagaimana melakukan yang haram, memberikan yang haram itu berdosa, maka memalingkan anak dari hal-hal yang haram dengan kita bermain dengan permainan yang mubah, ya. Main bola bareng, main layang-layang, atau apa saja yang bersifat mubah, ya. Merakit, merakit Lego dan lain sebagainya. Maka ajak anak-anak bermain seperti itu yang bermanfaat untuk mentalnya, memancing otaknya, mengembangkan potensinya. Maka dengan permainan-permainan tersebut, dia akan menjadi sosok orang tua yang dekat dengan anak-anaknya. Ketika orang tua itu dekat dengan anak-anaknya, maka dia akan mudah untuk mengarahkan anak-anaknya. Kenapa anak-anak kita itu mudah sekali terpengaruh oleh sahabatnya? Karena memang sahabatnya adalah sosok yang dekat dengan dia. Jadi jangan sampai orang tua itu kalah dekat dengan sahabat. Jadi kuncinya bagaimana kita bisa mengarahkan dengan mudah anak-anak kita. Hendaknya orang tua menjadi sosok yang dekat dengan anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita men-share
foto-foto Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pada suatu postingan ada banyak foto ustadz-ustadz tersebut. Barakallahu fiik. Iya. Kami rasa tidak ada perlunya ya men-share foto-foto tersebut ya. Kecuali men-share kajiannya, ini tidak masalah. Kalau foto-fotonya ini tidak diperlukan ya. Tidak diperlukan. Adapun video kajian ini insya Allah tidak mengapa. Ya, silahkan berikutnya telepon yang masuk. Assalamualaikum. Dengan silahkan Bu bertanya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah ketika seorang sudah bersuci, berwudu, kemudian masuk kamar mandi membatalkan wudunya? Tidak. Jadi yang membatalkan wudu itu hadas, bukan najis. Hadas itu diantaranya adalah keluarnya najis ya. Proses keluarnya itulah dinamakan hadas. Jadi selama tidak mengeluarkan najis atau tidak mengeluarkan kentut, maka tidak batal wudunya. Kalau seandainya dia mengenai najis ya, habis wudu dia tidak sengaja menginjak air kencing anaknya, maka kewajiban dia adalah membersihkan najis tersebut saja ya. Membersihkan najis tersebut saja, wudunya tidak batal. Jadi dicuci kakinya. Begitu juga memasuki tempat ibadah, musola atau masjid atau kamarnya sendiri misalnya, dia lihat ada najis, dan syarat sahnya sholat diantaranya adalah bersihnya badan, pakaian dan tempat. Maka cukup najis yang ada di ruangan tersebut yang dibersihkan, bukan orang yang datang ke masjid tersebut atau musola tersebut yang harus bersuci, tidak, tapi najisnya itu. Jadi perlu dibedakan antara hadas dengan najis ya. Najis itu bisa diindra, adapun hadas itu tidak bisa diindra. Jadi tadi masuk ke dalam kamar mandi sekali lagi tidak membatalkan wudu, kecuali jika dia berhadas ya, masuk kamar mandi kemudian buang hajat, jelas ini berhadas. Tapi kalau hanya sekedar masuk, kelupaan barang di kamar mandi, misalnya mengambil uang, mengambil apapun ya di dalam kamar mandi, maka ini tidak membatalkan wudunya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila kita menjumpai mushaf atau tulisan yang di situ ada lafaz Allah atau ayat-ayat Al-Quran, maka hendaknya segera kita selamatkan, kita ambil dan kita tempatkan di tempat yang layak. Itu saja, tidak ada ritual apapun yang dianjurkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.